Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin adada ma zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Hal-hal yang membatalkan puasa. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pada saat puasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa perkara yang dapat membatalkan puasa antara lain adalah: 1. Pertama, sampainya sesuatu ke dalam lubang tubuh dengan sengaja. Maksudnya puasa yang dijalankan seseorang akan batal tatkala adanya benda atau yang disebut ain yang masuk dalam salah satu lubang yang berpangkal pada organ bagian dalam yang dalam istilah fikih disebut dengan al-jauf, seperti mulut, telinga, hidung, kubul, dan dubur. Benda tersebut masuk ke dalam jauf dengan kesengajaan dari diri seseorang yang sedang puasa, maka puasa bisa menjadi batal. Sobat semua, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Lubang atau yang disebut dengan jauf ini memiliki batas awal yang tatkala benda melewati batas tersebut, maka puasa menjadi batal. Akan tetapi selama belum melewatinya, maka puasa tetap sah. Dalam hidung, batas awalnya adalah bagian yang disebut dengan muntaha khayshum atau pangkal insan yang sejajar dengan mata. Dalam telinga, yaitu bagian dalam yang sekiranya tidak terlihat oleh mata. Sedangkan dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan yang biasa disebut dengan hulkum. Puasa menjadi batal ketika terdapat benda, baik itu makanan, minuman, atau benda lain yang sampai pada tenggorokan, misalnya. Namun tidak batal bila benda masih berada dalam mulut dan tidak ada sedikit pun bagian dari benda itu yang sampai pada tenggorokan seseorang. Berbeda halnya ketika benda yang masuk dalam jauf seseorang yang sedang berpuasa dilakukan dalam keadaan lupa atau sengaja, namun ia belum mengerti bahwa masuknya benda pada jauf adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam keadaan demikian, puasa yang dilakukan seseorang tetap dihukumi sah selama benda yang masuk dalam jauf tidak dalam volume yang banyak, seperti lupa memakan makanan yang sangat banyak pada saat puasa. Maka ketika hal tersebut terjadi, puasa dihukumi batal. Begitulah keterangan dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 halaman 259 yang dikarang oleh Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahmatullah alaih. Kedua, mengobati dengan cara memasukkan benda atau obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Misalnya pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambien dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin, maka dua hal tersebut bisa membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa yang nomor 3 adalah muntah dengan sengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba atau ghalabah, maka puasanya tetap dihukumi sah selama tidak ada sedikit pun dari muntahannya yang tertelan kembali olehnya. Jika muntahannya tertelan dengan sengaja, maka puasanya dihukumi batal. Hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau jima dengan sengaja. Bahkan dalam konteks ini terdapat ketentuan khusus. Puasa seseorang tidak hanya batal dan tetapi ia juga dikenai denda atau kafarat atas perbuatannya. Denda ini adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka ia wajib memberi makanan pokok senilai 1 mud atau
0,6 kg beras atau 3/4 liter beras kepada 60 fakir miskin. Hal ini tak lain bertujuan sebagai ganti atau dosa yang ia lakukan berupa berhubungan seksual pada saat menjalankan puasa. Hal yang membatalkan puasa yang kelima yaitu keluarnya air mani sperma disebabkan bersentuhan kulit. Misalnya mani keluar akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Berbeda halnya ketika mani keluar karena mimpi basah atau yang disebut dengan ikhtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. Perkara yang membatalkan puasa yang keenam adalah mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini, puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat dalam hal berkewajiban untuk mengqadha. Sebab dalam sholat orang yang haid atau nifas atau wiladah tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada masa haid atau saat nifas. Namun pada saat puasa, orang yang meninggalkan puasa sebab haid atau nifas, maka di lain waktu di saat ia suci, maka wajib mengqadha sholatnya. Mengqadha puasanya, bukan sholatnya. Jadi kalau meninggalkan puasa sebab haid atau nifas, maka di lain waktu ketika sudah bersih, maka wajib mengqadha puasanya. Adapun sholatnya yang ditinggalkan karena nifas atau haid, maka sholatnya tidak wajib mengqadha. Hal-hal yang membatalkan puasa yang ketujuh yaitu junun atau gila pada saat menjalankan ibadah puasa. Ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan dihukumi batal. Kedelapan adalah murtad pada saat puasa. Na'udzubillah min dzalik. Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama atau mujma' alaih atau ijma' maklumun bid-darurah. Seperti kewajiban puasa Ramadan, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban sholat Jum'ah bagi setiap orang yang memenuhi syarat kewajiban Jum'ah dan lain sebagainya. Samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, serta mengqadha puasanya. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ada 8 hal tersebut merupakan perkara yang bisa membatalkan puasa. Ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada saat puasa, maka puasa yang dijalankan oleh seseorang menjadi batal. Dan di lain waktu harus mengqadha puasanya. Semoga ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kali ini diberi kelancaran dan kesempurnaan serta menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.